wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu tasawuf yaitu Bapak Firdaus Wajdi dan penanggung jawab kelas ilmu tasawuf serta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kami mengenai makom ma'rifah dan mahabbah. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Pertama ada saya sendiri, Adinda Wardah Fitria, lalu Hilda Millatul Haq, Virci Septrialova, dan yang terakhir Nabila Zahra Rizka Subiakto. Berikutnya adalah latar belakang. Dalam tasawuf, makam adalah tahapan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makam merupakan tahapan spiritual yang harus ditempuh seorang salik atau penempuh jalan Allah untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Di antara makam yang paling penting adalah makam ma'rifah dan juga makam mahabbah. Makam ma'rifah mendekatkan pada kesadaran dan pengenalan mendalam terhadap Allah, sehingga hati seorang hamba selalu merasa diawasi dan dipenuhi keyakinan. Sementara itu, makom mahabbah berfokus pada cinta kepada Allah yang melahirkan kerinduan, pengorbanan, serta ketaatan penuh dalam beribadah. Pembahasan mengenai kedua makom ini penting, karena mencerminkan tujuan akhir dari perjalanan spiritual manusia, yaitu mencapai kedekatan dan cinta sejati kepada Allah. Dengan memahami konsep ma'rifah dan mahabbah, umat Islam diharapkan tidak hanya menjalankan ibadah secara lahiriah, tetapi juga menghayatinya dengan penuh kesadaran dan cinta ilahi. Selanjutnya ada pembahasan inti. Di sini yang akan kami bahas ada 4 poin. Pertama, pengertian ma'rifah, jalan menuju ma'rifah. Ma'rifah dan kedekatan dengan Allah. Pengertian mahabbah. Dan yang terakhir, pandangan ulama sufi tentang cinta ilahi. Sebelum itu, izinkan saya untuk sedikit mengulang pengertian tentang makom. Makom ini adalah tingkatan seorang hamba di hadapan Tuhannya, baik dalam segi ibadah maupun latihan-latihan jiwa yang dilakukannya. Nah, makom ini memiliki tingkatan. Imam Al-Ghazali berpendapat makom mahabbah adalah makom tertinggi dari makom-makom yang ada di dalam tarekat. Beliau menggambarkan bahwasanya makom mahabbah ialah tujuan dari makom-makom. Dia adalah gerbang tertinggi untuk mencapai ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, makom ma'rifah dan makom mahabbah akan selalu berdampingan, seperti yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Selanjutnya ada makrifat. Secara bahasa, makrifat artinya pengetahuan. Sedangkan secara tasawuf, makrifat artinya pengetahuan atau pendekatan dengan Allah melalui hati nurani. Ini adalah pengetahuan mistis atau gnosis di mana seorang sufi dapat melihat dan merasakan kedekatannya dengan Allah. Makrifat seringkali digambarkan sebagai cahaya yang memancar ke dalam hati. Tokoh utama yang memberikan paham makrifat ini adalah Zunnun al-Misri, yang membedakan antara pengetahuan umum tentang Tuhan dengan syahadat dan logika, dan pengetahuan khusus yang hanya dapat diterima dengan hati. Sedangkan menurut Al-Ghazali, makrifat berarti pengetahuan atau mengetahui rahasia Allah dan melihat wajahnya dengan hati, bukan dengan akal dan panca indera. Makrifat membawa kepada cinta dan kebahagiaan spiritual serta moral ilahiyah yang mencermin dalam akhlak terpuji. Selanjutnya ada jalan menuju makrifat dalam tasawuf. Melalui proses spiritual yang terdiri dari perjalanan makamat dan keadaan yang dilalui oleh seorang salik atau disebut juga dengan penempuh jalan spiritual. Jalan ini melibatkan proses pembersihan hati melalui taubat, sabar, zuhud, dan tawakal, serta ridho, yang mempersiapkan jiwa menerima cahaya ilahi. Al-Qushairi menyebutkan 3 alat utama yang digunakan sufi untuk mengenal Tuhan. Yang pertama itu hati, untuk mengetahui sifat Tuhan. Yang kedua, ruh, untuk mencintai Tuhan. Dan yang ketiga, dasir, atau keadaan jiwa, untuk melihat Tuhan secara langsung.
Proses mencapai makrifat bersifat terus-menerus dan tidak pernah lengkap sempurna karena keterbatasan manusia. Tetapi setiap tingkat makrifat meningkatkan keadaan dan pemahaman sufi terhadap rahasia Tuhan serta membentuk akhlak ilahiyah. Materi selanjutnya adalah makrifah dan kedekatan dengan Allah. Kedekatan bukan dalam jarak fisik, tetapi dalam kesadaran hati, yaitu ketika kita merasa selalu bersama Allah, bergantung hanya kepadanya. Ada beberapa ciri-ciri kedekatan. Yang pertama yaitu cinta atau mahabbah, yang dimana berarti hati dipenuhi rasa cinta dan rindu kepada Allah. Nah, cinta ini membuat segala ibadah dan amal terasa ringan, karena dilakukan bukan karena takut siksa atau mengharap surga semata, tapi murni karena cinta kepada Allah. Dalam keadaan mahabbah, seorang hamba menempatkan Allah sebagai pusat segala kecintaannya, melebihi cintanya kepada diri, keluarga, atau dunia. Yang kedua ada ridho dan tawakal, yaitu menerima semua ketentuannya dengan lapang dada serta berserah penuh kepadanya. Ridho berarti menerima sepenuh hati segala ketentuan dari Allah, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha, percaya bahwa Allah yang menentukan hasil. Ridho dan tawakal membuat hati tenang, lapang, dan tidak mudah gelisah, karena yakin semua yang datang dari Allah pasti baik dan penuh hikmah. Yang ketiga ada zikir dan musahadah, selalu mengingat Allah hingga hati tersambung dan merasa melihatnya dengan mata batin. Zikir adalah mengingat Allah terus-menerus, baik dengan lisan maupun dengan hati. Musahadah artinya menyaksikan kehadiran Allah dengan mata hati, seakan-akan melihatnya meski tidak secara fisik. Gabungan zikir dan musahadah ini menjadikan hati selalu tersambung dengan Allah, sehingga seorang hamba merasa Allah selalu dekat dan hadir dalam hidupnya. Yang terakhir adalah akhlak mulia, yaitu hidupnya berubah seperti zuhud, rendah hati, penyayang, jauh dari nafsu. Buah dari ma'rifah dan mahabbah adalah akhlak yang indah. Orang yang dekat dengan Allah biasanya hidupnya zuhud, rendah hati, penuh kasih sayang, dan jauh dari sifat buruk seperti sombong, iri, dengki, atau nafsu duniawi. Akhlak mulia inilah tanda nyata bahwa seseorang benar-benar telah merasakan kedekatan dengan Allah. Selanjutnya, kedekatan bukan hanya konsep metaforis, tetapi pengalaman batin. Ketika hati sudah terbuka, terasa Allah sangat dekat. Rasa takut dan cinta bersatu, yaitu ma'rifatullah, kesaksian hati merasakan kehadirannya. Maksudnya di sini kedekatan bukan hanya konsep metaforis, tapi pengalaman batin, yaitu kedekatan dengan Allah bukan sekedar perasaan simbolis atau sekedar keyakinan di akal, melainkan pengalaman spiritual yang nyata di hati. Seorang hamba benar-benar merasakan bahwa Allah hadir, menyertainya, dan mendengarnya setiap saat. Maksud dari ketika hati sudah terbuka, terasa Allah sangat dekat, rasa takut dan cinta bersatu. Hati terbuka artinya itu hijab duniawi seperti hawa nafsu, kesombongan, dan lalai sudah tersingkap. Dalam keadaan ini, hati merasakan kehadiran Allah sangat dekat. Rasa takut muncul karena kesadaran akan kebesaran dan keagungannya. Rasa cinta muncul karena kasih sayang, rahmat, dan keindahan Allah. Kedua rasa ini menyatu dan menyeimbangkan perjalanan rohani seorang hamba. Lalu yang berikutnya, kedekatan tersebut menghasilkan dampak nyata. Kedekatan dengan Allah tidak berhenti pada rasa batin, tetapi berbuah dalam kehidupan nyata. Hasilnya dapat dilihat dari iman yang mantap, tidak mudah tergoncang, akhlak mulia, kasih sayang dan ketulusan, serta keteguhan dalam ujian. Selanjutnya, pengertian mahabbah atau cinta ilahi. Mahabbah berasal dari bahasa Arab, yaitu ahabba yuhibbu mahabbatan, yang artinya mencintai secara mendalam. Mahabbah merupakan bentuk masdar dari kata yang memiliki 3 arti. Pertama, melazimi dan tetap. Dapat kita pahami, jika melazimi sesuatu, itu akan menimbulkan keakraban dan merupakan asal muasal timbulnya rasa cinta. Yang kedua, biji sesuatu dari yang memiliki biji. Jika kita lihat fungsi biji pada tumbuh-tumbuhan adalah sebagai benih, maka mahabbah merupakan benih dari kehidupan. Paling tidak sebagai semangat hidup seseorang yang ingin meraih sesuatu yang dia cintai. Yang ketiga, sifat keterbatasan. Nah, kalau manusia sebagai subjek cinta,
sangat terbatas untuk meraih sesuatu yang dia cintai. Maka dengan itu memerlukan yang namanya sang pemilik cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berpendapat lain mengenai asal kata mahabbah, yaitu mahabbah berasal dari kata al-habab yang artinya air yang meluap ketika hujan turun. Nah, mahabbah adalah luapan hati dan gejolaknya ketika dirunding keinginan untuk bertemu sang kekasih. Lalu ada pandangan ulama sufi tentang cinta ilahi. Berbagai ulama sufi memiliki pandangan yang mendalam tentang cinta ilahi. Berikut beberapa perspektif penting yang sering dikutip dalam literatur tasawuf. Yang pertama, itu para sufi berpendapat bahwa ibadah sejati lahir dari cinta, bukan sekadar rasa takut akan siksa atau mengharap surga. Seperti ucapan Rabi'ah al-Adawiyah, tokoh sufi perempuan terkenal yang berdoa, "Ya Allah, jika aku yang menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, haramkanlah surga untukku. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka jangan palingkan aku dari keindahanmu." Lalu ada menurut Al-Ghazali, cinta kepada Allah adalah buah dari makrifat atau pengenalan terhadap Allah. Semakin dalam seorang hamba mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, semakin besar cinta kepadanya. Lalu selanjutnya ulama sufi seperti Jalaluddin Rumi menekankan bahwa cinta ilahi membuat manusia meleburkan ego dan meletakkan Allah sebagai tujuan tertinggi. Dalam pandangan Rumi, cinta adalah energi yang menggerakkan jiwa menuju sang kekasih sejati. Lalu menurut Ibnu Arabi, cinta kepada Allah menimbulkan kerinduan abadi untuk selalu dekat dengannya. Kerinduan ini mendorong hamba untuk terus beribadah, berzikir, dan menjauhi segala yang menghalangi pertemuan dengannya. Lalu yang terakhir, banyak sufi melihat cinta sebagai hakikat dari penciptaan. Mereka menafsirkan hadis qudsi, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk. Dengan cinta Allah menciptakan alam dan dengan cinta pula manusia kembali kepadanya." Selanjutnya kesimpulan. Maqam ma'rifah dan mahabbah adalah dua sisi yang saling melengkapi dalam perjalanan spiritual seorang sufi. Ma'rifah membuka jalan menuju pengenalan Allah secara mendalam hingga hati mampu menyaksikan kebesarannya, sementara mahabbah menghidupkan, meneguhkan, dan menguatkan kedekatan itu dengan rasa cinta sejati yang melampaui segala bentuk kecintaan duniawi. Dan yang terakhir, yang kami paparkan adalah daftar pustaka. Selanjutnya, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.